Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita seputar hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada pertemuan malam hari ini ada sebuah hadis yang masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim." Ada sekelompok pasukan yang mereka ini hendak menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang yang sangat gersang, mereka ditenggelamkan dari pasukan yang paling depan sampai pasukan yang paling belakang. Maka pertanyaannya, pasukan apa ini? Pasukan tentara Abraha. Hendak apa? Pasukan Abraha mau ngapain? Ke Ka'bah. Mau ngapain? Asing nopo, menghancurkan Ka'bah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menenggelamkan mereka dari orang yang pertama, orang paling pasukan paling depan sampai pasukan paling belakang. Bahkan kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil, "Fajalahum ka'asfin ma'kul." Sampai pasukan tentara bergajah ini seperti daun yang digerogoti oleh ular. Coba Bapak Ibu perhatikan, daun ketika digerogoti oleh ular, maka apa yang terjadi? Sampai bisa dipastikan jangankan daunnya, sampai kadang batangnya, kemudian bahkan terkadang bukan hanya batang. Ada sebagian ulat itu memakan sampai ke akar-akarnya. Maka ini yang terjadi bagi kaum tentara Abraha, pasukan bergajah. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yusamu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan, menghancurkan orang-orang yang dari pasukan depan sampai pasukan paling belakang? Wa minhum aswaquhum wa man laysa minhum. Bisa jadi dalam pasukan tersebut itu ada seseorang otak pelakunya, otak kejahatannya. Siapa itu? Abraha. Kalau Abraha sudah pasti layak untuk dihancurkan. Wa minhum man laysa
Waman laisa minhum, dan di antara mereka ada orang yang cuma ikut-ikutan atau orang yang dipaksa. Misalnya kita sebagai pasukan tentara, saya nggak mau ikut. Kita nggak mungkin menolak ketika atasan kita memerintahkan, pokoknya kamu jaga, kamu berangkat perang. Enggak, saya nggak mau. Nggak mau, pilihannya kamu mau mati di sini atau mati di medan perang. Nah, sebenarnya kok bisa? Bisa jadi satu pasukan itu ada yang baik, ada yang cuma ikut-ikutan, atau ada yang terpaksa. Qala yusabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kenapa demikian itu bisa terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka dari orang yang paling belakang sampai paling depan sampai paling belakang. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini menunjukkan tentang pentingnya seseorang dalam niatnya. Maka tentu orang misalnya terpaksa, benar-benar dipaksa, bukan sengaja untuk memaksakan diri, atau orang-orang yang tidak tahu, atau orang yang terpaksa, orang yang terpaksa ini benar-benar dipaksa. Benar-benar dipaksa itu bukan, sebenarnya ada pilihannya yang lebih baik dari halal ini, tapi dia pilih yang haram. Padahal mencari yang halal masih mudah, mencari hal yang diperbolehkan masih mudah, masih mungkin. Tapi misalnya nih boleh duit sing halal wae angel, cuma sing halal, padahal halal masih mungkin. Maka tidak ada alasan orang seperti itu artinya memaksakan diri, bukan terpaksa. Kalau orang terpaksa seperti misalnya tersesat di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali misalnya kecuali singa atau nemu babi B2. Ya kalau saya tidak makan, saya meninggal. Maka boleh seseorang memakan daging babi, tapi tidak benar-benar terpaksa. Kalau tidak memakan daging tersebut, dia bisa meninggal. Itu syarat pertama. Syarat kedua, hendaklah ketika dia memakannya itu sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya makan 3 gigitan itu sudah kenyang, ya sudah. Gak boleh gigitan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-10, itu haram baginya. Maka orang-orang seperti ini tidak akan disiksa ketika di akhirat billahi ta'ala. Dan begitu pula bisa jadi ada di antara pasukan Abraham tadi orang-orang yang sebenarnya menumpuk Ka'bah itu kiblatnya umat Islam, Ka'bah itu kiblatnya bangsa Arab. Ka'bah itu adalah tempat yang benar, bukan seperti Abraham malah bikin tandingan. Ketika tahu Ka'bah banyak orang diziarahi, Abraham ini, wah kalau semua pada ke Ka'bah, yuk kita bikin tandingan. Akhirnya Abraham membuat sebuah kanisa. Kanisa itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah gereja, karena Abraham itu agamanya adalah Nasrani. Sebuah gereja yang luar biasa besar, dari ujung kanan sampai ujung kiri, depan belakang itu isinya emas semua. Wisata dunia. Karena saking pengennya Abraham untuk menandingi Ka'bah, akhirnya dibuat gereja tersebut. Ternyata apa? Gerejanya nggak laku, orang tetap masih datang ke Ka'bah. Akhirnya ini bangsa Arab ini ngajak ribut nih. Saya sudah capek-capek bangun gereja sedemikian rupa, kok nggak ada yang datang? Maka caranya biar semua datang ke gereja yang dibuat oleh Abraham. Maka Abraham berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah. Itu salah satu sebabnya.
Sebab yang lain ada, tapi ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Nah, ketika Abraham memerintahkan pasukannya, bisa jadi ada di antara mereka orang yang lebih mendukung Ka'bah dibanding gereja yang dibuat oleh Abraham. Akhirnya terpaksa. Maka insya Allah orang-orang seperti itu diampuni. Karena memang benar-benar terpaksa, nggak ada pilihan lain. Kemudian hadis yang selanjutnya masih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Fa idza istaghfirtum faghfiru." Muttafaqun alaihi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan makna arti dari hijrah adalah la hijrata min Makkah li'annaha sahabat darul Islam. Tidak ada hijrah setelah terjadinya penaklukan kota Makkah. Maksudnya hijrah di sini adalah seseorang sudah tidak perlu lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi kotanya umat Islam. Sekarang kesini umat Islam. Tidak seperti dulu kaum muslimin ketika beribadah di kota Mekah, mereka sulit. Rasulullah SAW lagi sujud, tiba-tiba datang orang kafir Quraisy, datang dengan membawa isi perut kota. Kemudian ditumpahkan di atas kukunya Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak. Orang beribadah di Mekah aman, nyaman, damai, sentosa. Bahkan kalau ada orang yang ingin membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadapnya, Allah Subhanahu wa taala membongkar makar tersebut. Banyak kejadian di sekitar Ka'bah orang-orang yang ingin buat makar. Ada yang dulu orang ingin pengen mencuri. Kejadian ada orang pengen mencuri di sekitar Ka'bah. Harusnya namanya orang ibadah kan ya, fokus ibadah. Malah ada yang dalam mereka orang yang memanfaatkan momen ini untuk misalnya curi. Kan kadang ada pertanyaan, kenapa di sekitar Ka'bah ada pencurian? Katanya kan Mekah itu kota aman. Maka jawabannya memang bisa jadi itu terjadi pencurian. Tapi pencurian tersebut itu ketahuan. Buktinya apa? Buktinya ketika ada pencurian, ya ketangkep pencurinya. Itu zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada. Kalaupun hilang itu bisa jadi karena satu, bukan karena dicuri. Nah, kalau dicuri itu pencurinya ketahuan, kok nggak balik ke saya? Ya gimana mau balikin? Kalau barang yang dicuri tidak ada identitasnya. Padahal orang yang tawaf di sekitar Ka'bah itu adalah ratusan, bahkan bisa jutaan. Nah, kalau misalnya nemu barang ini siapa ini? Maka biasanya barang-barang temuan atau barang-barang sitaan itu diletakkan di ismul mafruda, di bagian barang-barang hilang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Nah, di sini artinya seseorang tidak ketika sudah tinggal di Mekah tidak diperintahkan untuk hijrah. Dan ini semakna kalau misalnya kita tinggal di suatu daerah, yang mana daerah tersebut itu agama Islam menyebar, kita bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa seperti daerah kita ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Sholat tidak ada yang ganggu, mau puasa silahkan, kemudian mau bayar zakat ada yang mengakomodir, mau korban ada panitianya, maka kita tidak perlu pindah. Berbeda kalau misalnya kita tinggal di negara Eropa, sholat susah, ada
cuma adzan dalam, suara dalam. Kalau sini kan adzan itu kan suara luar semua, cuma nama. Misalnya, bahkan saking banyak masjid, kadang kita ini bisa pilih-pilih. Dan saking suka pilih-pilihnya masjid, ada sebagian di antara kita ini sampai hafal. Masjid Baitul Rahman itu komatnya jam sekian. Kalau masjid ini komatnya jam sekian. Masjid ini selesai sholatnya jam sekian. Ada banyak pilihan. Jadi tidak perlu kita pindah. Berbeda kalau kita misalnya tinggal di suatu daerah yang misalnya kita minoritas, maka kita dianjurkan untuk pindah dari tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la taqattum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maut. Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Karena bapaknya Jabir, Abdullah bin Haram, adalah seorang sahabat. Dia berkata, suatu ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW di sebuah peperangan. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya perang tersebut adalah perang Tabuk. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya ada sekelompok manusia, mereka ini masih tetap menetap di Madinah, tidak keluar. Masih masirah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka untuk angkat senjata, untuk ikut perang. Ternyata orang-orang ini nggak mau angkat senjata, tidak angkat senjata, tidak ikut perang, tidak ikut berjuang. Walaupun kemudian dan mereka juga tidak harus menempuh sebuah perjalanan melintasi lembah, mengarungi sungai. Ya mereka cuma tetap di Madinah. Tidak kemana-mana, duduk diam natap. Padahal mereka wajib untuk ikut perang. Illa kanu ma'akum, akan tetapi ternyata walaupun mereka ini tidak ikut perang, tidak ikut berjalan menyusuri perjalanan menuju peperangan, tapi mereka ini mendapatkan pahala. Masya Allah, tidak kemana-mana, duduk, anteng, nyaman, kayak tambahan, tapi dapat pahala. Enak buat negara itu Pak. Cocok buat duduk, nyantai, tambahan, dapat pahala. Kenapa kok mereka bisa seperti itu, bisa mendapatkan pahala? Habasahum al-maut. Mereka itu terhalang, mereka tidak bisa mengikuti peperangan, tidak ikut membantu Rasulullah karena disebabkan mereka sakit. Karena sakit itu bisa dapat pahala. Gak ikut bantu, kenapa? Saya sakit tapi dapat pahala. Pilih ikut bantu apa pilih sakit? Kalau sama-sama dapat pahala. Bila ikut capek-capek, potong-potong, misalnya kerja bakti masjid, ngaduk semen, ngangkat semen, atau lebih pilih sakit, duduk di rumah. Pilih putih Pak? Pilih sehat ya. Alhamdulillah. Nah orang seperti itu tetap dapat pahala dengan catatan apa? Orang yang sakit tersebut itu ada niat, ada keinginan untuk ikut membantu. Saya masih pengen banget bantu, cuman karena saya sakit. Ini benar-benar ada
keinginan untuk membantu, bukan sekedar lambe lapis. Atau sih lambe lapis. Lambe lapis itu manis di bibir, busuk di hati. Cuma kan kita, loh sini pengen lo, ngewangi. Aku apa ya? Apa ini? Cocok apa ngewangi? Aku lambe lapis. Maka orang seperti itu tetap dapat pahala kalau memang benar-benar memiliki niat untuk membantu. Dan begitu pula kasus yang semisal misalnya seseorang yang sudah biasa sholat, misalnya sholat witir, sholat tahajud, atau sholat rawatib, ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari orang tersebut. Kalau Allah wa masyarakat, kalau Allah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwasanya orang tersebut itu sakit, maka orang tersebut tetap dapat pahala, walaupun ketika dia sakit nggak sholat tahajud, nggak sholat rawatib. Bahkan biasanya orang itu biasa sholat di masjid, bisa jadi dia dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Kalau seandainya orang tersebut itu nggak sakit, pasti dia melaksanakan sholat tahajud, pasti dia ikut sholat berjamaah. Maka ini yang harus kita pegangi benar-benar Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memiliki amalan yang kita ini bisa rutin, bisa ajak, bismillah kita pegangi, dan insya Allah masuk pintu surga itu bukan cuma dari satu pintu, banyak pintu. Contohnya pun apa? Ada seseorang yang masuk surga melalui pintu yang dinamakan babu royan. Kenapa? Orang tersebut biasa puasa. Kalau kebiasaannya setiap hari misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Daud, kalau Allah takdirkan orang tersebut sakit, maka insya Allah tetap dapat pahala. Beda kalau misalnya puasa Senin Kamisnya atau rawatibnya atau tahajudnya itu daninya, nomor itu daninya, nekat sholat, neknya sholat, maka insya Allah orang sebagai tidak mendapatkan pahala. Beda orang yang sudah lupa. Maka kalau kita misalnya punya amalannya, kita mudah untuk mengamalkannya. Ada di antara kita ini lebih mudah untuk puasa dibanding sholat tahajud. Tapi ada di antara kita ini senang banget sholat tahajud, tapi nek puasa agak angel. Tapi ada juga di antara kita ini orang yang kalau baca Al-Quran sudah ngantuk Al-Quran nggak sadar 5 jam, 3 jam. Ya, Masya Allah ya. Maka kita rutinkan setiap hari. Ada juga orang yang misalnya ketika sedekah itu senang banget sedekah. Habis sedekah pengen bantu, mau sehari bukan sedekah minggu, saya pengen bantu siapa ya? Ada itu Masya Allah. Jadi kalau sehari itu bukan sedekah itu dia bingung. Atau misalnya seseorang nggak bisa sedekah, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat tahajud, maka minimal tabassum fi wajhi akhi fasadaqah. Minimal sekali ketika ketemu saudara semuslim, seakidah, seiman, ketemu senyum, ngobrol mas, ngobrol disapa, salam. Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Bukan malah ketemu saudara semuslim malah kerengan terserah pasang bulan di sana gitu. Mulai senyum gratis, nggak bayar. Maka orang-orang yang sudah konsisten melakukan amalan-amalan yang sudah ajak rutin, insya Allah
Kalau ada halangan yang menghalangi orang tersebut untuk melakukan amalan tersebut, insya Allah tetap dapat pahala. Tapi bukan berarti ketika misalnya ada halangan, Islam aku tidak paham, tetap tidak harus berusaha untuk ada keinginan untuk beramal. Walaupun ya nggak mampu juga, ya. Namanya orang sakit terus sholat tahajud. Tapi kalau misalnya mampu 2 rakaat, 3 rakaat, nggak masalah. Saya nggak bisa sholat tahajud, minimal witir 3 rakaat, nggak bisa 1 rakaat, 1 rakaat kemudian salam, rebahan lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkan hidup itu kebaikan. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Imam Bukhari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah. Anas bin Malik ini membantu Rasulullah kurang lebih sekitar 10 tahun. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang umur paling panjang, Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan Anas bin Malik itu umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak. Masya Allah. Pengen banget. Umurnya panjang. Dikisahkan Anas bin Malik itu meninggal usianya 110. Anas bin Malik itu 110 tahun. 110. Anaknya banyak, ada yang mengatakan puluhan. Nah, kalau anaknya banyak ya otomatis biasanya ya lebih dari 1. Tapi alhamdulillah yang paling penting adalah Anas bin Malik itu hartanya banyak tapi berkah. Anaknya banyak tapi berkah. Bahkan banyak anak-anak Anas bin Malik itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau Anas bin Malik berkata, "Raja'na min qaswati Tabukin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman khalaqna bil Madinati ma sarakna syaiban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul qudub." Ini kurang lebih maknanya sama. Ada sekelompok manusia yang mereka itu kami tinggal, mereka nggak ikut rombongan kami untuk berperang. Dan ketika kami melewati sebuah lembah, mereka nggak ikut, mereka di sana di Madinah nggak ikut. Akan tetapi mereka tetap dapat pahala berjalan kaki dari Madinah, peperangan selama di Tabuk tetap dapat pahala. Perjalanan pulang dari Tabuk ke ke Madinah, mereka tetap dapat pahala. Padahal mereka di Madinah tidak apa-apa ya. Mereka mendapatkan pahala karena disebabkan habasahumul qudub. Maka mereka tidak bisa ikut karena ada udzur yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak bisa ikut peperangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kisah perang Tabuk ini ada sebuah syair yang terkenal, yang mana banyak di masyarakat kita ini salah dalam memahami syair tersebut. Mungkin kita pernah tinggal di sebuah syair, "Tola'al badru alaina." Ini seringkali orang ketika memahami "Tola'al badru alaina" ini mereka mengatakan bahwasanya syair ini disenandungkan warga Madinah ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah ketika Rasulullah SAW keluar dari perang Tabuk. Buktinya apa? Tolak al-badru alaina telah muncul di hadapan kami seorang bulan purnama min saniyatil wadan. Saniyatil wadan ini adalah daerah di dekat Tabuk. Sedangkan kalau misalnya orang dari Mekah ke Madinah itu nggak lewat Saniyatul Wadah. Maka ini nggak tepat ketika saya ini disenandungkan ketika Rasulullah SAW datang ke kota suci Madinah. Yang
tepat adalah ketika ini orang benar. Masih ada 5 menit. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Yazid Ma'in ibnu Yazid ibnu Al-Aqnas wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Yazid Ma'in bin Yazid bin Al-Aqnas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari anak, bapak, kakek itu sahabat semua. Maka dikatakan semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ini masya Allah jalan-jalan ya. Anak, bapak, kakek itu orang soleh. Kan jalan-jalan loh. Dari anak, bapak, kakek itu jadi orang soleh itu jalan. Apalagi zaman sekarang ada bapaknya soleh, anaknya soleh. Ada yang anaknya soleh, bapaknya soleh. Sudah mulai jalan. Anak bapak itu soleh juga sudah mulai jalan. Bukti apa? Banyak anak ustaz itu ada anak apa? Enggak semua. Ini menunjukkan apa? Ini bukan bohong. Menunjukkan ketika kita lihat anak ustaz nakal itu bukan berarti menjadi pembenaran kita. Anak ustaz nakal ya anak nakal itu ustaz. Faedahnya ketika kita lihat anak besar nakal atau banyak faedahnya orang soleh saja tidak Allah karuniai anak yang soleh gitu loh. Ya apalagi kita, maka kita harus benar-benar berusaha. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mendidik anak itu nggak bisa mengandalkan kesolehan orang tua, nggak bisa. Banyak kisah Nabi Nuh anaknya durhaka bahkan kafir. Nabi Nuh istrinya germo, maka suruh istri Nabi Nuh. Maka ketika melihat seperti itu bukan dijadikan kebenaran. Kita harus lebih kencang lagi. Ya Allah, karuniaikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, karuniaikanlah kepada kami seorang istri yang menjadi penyejuk mata. Ya Allah, karuniaikanlah kepada kami seorang suami yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak, bagi keluarganya, membimbing istrinya, membimbing anaknya. Bukan malah menjadi pembenaran, bukan malah biarnya bojoku kali aku orang tua. Tetap harus berusaha. Kalau ternyata misalnya suaminya tak soleh, istrinya solehah, setidaknya ketika di akhirat masing-masing kita ini akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dan malah bisa jadi ketika misalnya suami soleh, istrinya tidak solehah, atau sebaliknya istrinya solehah, suaminya tidak soleh, bisa jadi tadi dia bisa memberi syafaat. Maka ini masalah soleh dan solehah ini harus kita benar-benar berusaha meminta, sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Yazid yang ahwajadananin yang tasaddaq biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Ayat Ibu Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar. Dinar ini adalah mata uang koin yang terbuat dari emas. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas 24 karat. Maka 1 dinar itu kalau 1 gram emas 24 karat misal 1 juta, maka 1 dinar itu sekitar 4.205.000. Dan ini ada beberapa dinar, ada baca 10 dinar. Berarti dia meletakkan 42 juta itu disedekahkan untuk seseorang, dan uang 42 juta itu saya ditaruh cuma di depan pintu masjid. Coba bayangkan kalau ada uang 40 juta di depan pintu masjid, kira-kira siapa yang mau ambil?
Naik Abu Yazid. Lalu beliau meletakkannya di sisi seseorang di masjid. Kemudian aku datang ke masjid. Kemudian Naik Yazid Abi Ma'an datang ke masjid tersebut. Aku mengambil, lalu aku menunjukkan kepada ayahku. Ayahku berkata, demi Allah, bukanlah engkau yang saya maksudkan. Lalu aku mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Maka wahai Yazid, sesungguhnya kamu sudah mendapatkan pahala. Karena kamu ketika meletakkan uang tersebut di masjid. Ini zaman dulu kan belum ada kotak infak ya. Kalau dipahami zaman dulu belum ada kotak infak. Jadi taruh aja di depan masjid, siapa yang kira-kira butuh silakan diambil. Nah Yazid ini murni, pokoknya saya naruh uang ini 42 juta, siapa yang butuh silahkan diambil karena mungkin saya sedekah. Ternyata yang ngambil uang tersebut adalah anaknya Pak Yazid. Dan Ma'an ini tahu uang yang diambil itu adalah uang ayahnya yang diletakkan di masjid. Kalau zaman sekarang jangan taruh uang di masjid, diletakkan di pintu masjid, masukkan ke kotak infak. Walaupun nanti akhirnya yang mendapatkan misalnya uang bantuan dari kotak infak tersebut adalah keluarga kita sendiri. Maka Ma'an datang ke Rasulullah mengadukan begini dan begitu. Ayahku meletakkan uang di sisi masjid, ternyata uang tersebut itu diambil aku. Boleh tidak? Apakah ketika aku mengambil uang tersebut, uang yang diniatkan oleh ayahku untuk sedekah, ayahku mendapatkan pahala sedekah? Maka Rasulullah SAW menjawab, laka ma'ana waita ya Yazid, sesungguhnya wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan pahala atas apa yang kau niatkan untuk sedekah tersebut. Walaka ma'akhadta ya Ma'an, dan apa yang kamu ambil tersebut itu halal bagimu. Jadi kau usah khawatir, bapakmu tetap dapat pahala, kamu juga halal untuk mengambil uang tersebut. Ini zaman dulu ketika Surabaya, kalau sekarang yang masukkan ke kotak infak, walaupun nanti yang mendapatkan uang tersebut adalah keluarga kita sendiri atau kita sendiri. Siapa tahu kita infaknya zaman dulu 10 tahun yang lalu, setelah 10 tahun ternyata kita miskin. Bisa. Maka apa-apa itu halal. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.